409 Mari kita bercerai. 19. Gu Qingqing ditarik tanpa persiapan dan di dalam kamar mandi juga licin. Ia tidak bisa berdiri dengan stabil dan langsung terjatuh ke dalam pelukan Leng Xicheng. Tanpa sadar, Gu Qingqing memeluk Leng Xicheng dengan erat. Pakaian mereka berdua agak basah dan gaya setengah tertutup ini benar-benar lebih mematikan daripada berkontak secara langsung. Leng Xicheng sedikit mengernyit, lalu melambaikan telapak tangannya dan menepuk pantat mungil Gu Qingqing yang menonjol. Jangan ribut, aku hari ini sangat lelah. Tidak ada waktu untuk memberimu makan. Siapa yang ingin minta diberi makan? Dia masih berani menggunakan selingkuhan untuk mengancamku. Bajingan, jika dia benar-benar berani selingkuh di belakangnya, maka aku juga akan berani bercerai. Gu Qingqing memprotes dalam hati. Gu Qingqing baru saja mengangkat kepalanya, namun ia malah melihat Leng Xicheng benar-benar memeluknya dan jatuh ke dalam bak mandi dengan lembut. Pria itu menyandarkan kepalanya di tepi bak mandi, kemudian perlahan-lahan menutup matanya. Leng Xicheng benar-benar tertidur. Gu Qingqing sekarang baru teringat bahwa Leng Xicheng telah duduk pesawat selama puluhan jam. Begitu turun pesawat, pria itu langsung bergegas ke sini. Di antara itu, hampir tidak ada jeda atau waktu untuk istirahat sama sekali. Begitu Leng Xicheng kembali, ia langsung menghadiri perjamuan dan terus membuka rapat hingga sekarang baru istirahat. Sekarang sudah pukul 11 malam. Mereka harus tiba di lokasi syuting pada pukul 4.30 besok pagi. Itu juga berarti Leng Xicheng harus bangun setidaknya pada pukul 4. Sebelum pergi ke Eropa, Leng Xicheng juga sudah begitu kerja keras. Minggu ini, entah ia akan memiliki waktu berapa lama untuk benar-benar bisa beristirahat. Memikirkan hal ini, amarah yang awalnya memenuhi Gu Qingqing juga banyak mereda. Ia membiarkan Leng Xicheng berbaring dengan baik di bak mandi, kemudian memoleskan busa untuk membersihkan bagian depan dan belakang tubuh Leng Xicheng. Setelah Gu Qingqing membantu Leng Xicheng membersihkan tubuhnya, baru ia membangunkan pria itu. Ia melihat penglihatan Leng Xicheng yang kabur dan matanya bahkan penuh dengan jejak darah merah, seperti seekor singa jantan yang waspada, penuh dengan kekuatan agung dalam keadaan mengantuk. Pergilah beristirahat. Begitu Gu Qingqing mengatakan itu, Leng Xicheng sedikit mengangguk dan bangkit mengambil handuk untuk membungkus tubuhnya. Saat ia berbalik, ia melihat Gu Qingqing berjuang untuk bangun dari bak mandi. Leng Xicheng sedikit mengernyit, lalu mengangkat lengannya dan menggendong Gu Qingqing. Gu Qingqing langsung digendong oleh Leng Xicheng. Tanpa sadar, ia mengulurkan lengannya dan melingkari leher Leng Xicheng. Leng Xicheng melirik Gu Qingqing dengan dingin dan berjalan keluar dari kamar mandi. Ketika mereka tiba di luar, Gu Qingqing menggerakkan kakinya dengan lembut, turunkan aku. Leng Xicheng menanggapi dengan singkat dan menurunkan Gu Qingqing ke lantai, lalu mengambil handuk di sebelah dan membungkus tubuh Gu Qingqing. Ketika Gu Qingqing mengeringkan tubuhnya, di belakangnya tetap tidak ada pergerakan. Namun, begitu ia menoleh, ia mendapati bahwa Leng Xicheng telah jatuh ke tempat tidur dan tertidur lelap. Leng Xicheng yang sedang bermimpi itu menghapuskan auranya yang dingin dan mendominasi. Kini ia tampak seperti seorang anak laki-laki besar. Gu Qingqing teringat tentang perkataan Luo Qingsui bahwa Leng Xicheng menderita autisme di masa kecilnya, bahkan hingga menusuk ayahnya. Leng Xicheng juga sangat menderita. Sekarang semua ini adalah hasil dari kerja keras Leng Xicheng. Tanpa mengatakan tentang hal yang lain, katakan saja masalah berliku-liku kali ini, itu adalah tekad luar biasa dan bukan sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Selain itu, meskipun Leng Xicheng bilang ia akan pergi tadi, akhirnya ia masih tinggal di sini. Gu Qingqing menatap Leng Xicheng dari jarak yang sangat dekat. Tiba-tiba, Leng Xicheng mengulurkan lengannya dan memeluk Gu Qingqing dengan erat, seolah-olah sedang memeluk bantal besar, sambil bergumam, tidurlah. Gu Qingqing tercengang saat mendengar suara napas pria yang berat dan stabil dari atas kepalanya. Ia awalnya berpikir bahwa dirinya akan sangat sulit untuk tertidur. Tetapi, tanpa disangka, ini malah menjadi tidurnya yang paling nyenyak selama periode waktu ini. Tok, tok, tok. Keesokan paginya, Gu Qingqing dibangunkan oleh suara ketukan pintu. Insting pertamanya adalah mengingat bahwa Leng Xicheng berada di kamarnya dan keberadaan pria itu tidak boleh ditemukan. 410 Mari kita bercerai. 20. Gu Qingqing segera bangun dan melihat ke samping. Tempat tidur yang di sebelahnya dalam kondisi rapi dan Leng Xicheng sudah tidak ada. Gu Qingqing memeluk selimut dan terdiam membeku selama beberapa detik. Namun, di luar masih terus terdengar suara ketukan pintu. Saraf Gu Qingqing yang kacau baru akhirnya kembali normal.
Gu Qingqing tidak sempat mengenakan sandal dan langsung turun dari tempat tidur. Begitu ia membuka pintu, ia melihat bahwa orang yang mengetuk pintu itu adalah Zhang Yuxi yang telah mengganti pakaian dan selesai mengemas barang dengan lengkap. Zhang Yuxi terkejut melihat penampilan Gu Qingqing yang berantakan. Mengapa kamu masih belum bangun? Sekarang sudah pukul 4.15. Aku akan segera bersih-bersih, jawab Gu Qingqing. Gu Qingqing segera melesat ke kamar mandi dengan kecepatan cahaya. Untungnya ia sudah mengemasi barang-barangnya semalam. Setelah ia mandi dan mengganti pakaian, ia sudah bisa keluar. Ketika mereka keluar, langit masih belum terang. Meskipun lampu jalanan menyala, ada orang yang datang dan pergi di jalan. Tampaknya suasana tidak sepi dan sunyi sama sekali. Sepanjang jalan menuju ke pantai, Gu Qingqing baru mendapati bahwa Leng Xicheng dan Su Zipei telah lama tiba. Su Zipei sedang dirias, sementara Leng Xicheng sedang berbaring di kursi sambil meminum kopi panas dengan santai. Saat Leng Xicheng melihat Gu Qingqing datang, ia juga tidak terlalu memperhatikannya. Ia hanya meliriknya dengan acuh tak acuh, kemudian menundukkan kepalanya seperti tidak tertarik. Ia lanjut meminum kopi sambil membuka naskah dengan santai. Gu Qingqing juga tidak bisa berbicara dengan Leng Xicheng karena ia sendiri harus segera pergi ke tempat kerja Sui. Lin Zui telah lama tiba di sana dan saat ini ia sedang mengarahkan setiap departemen ke posisi masing-masing. Lin Zui tidak mengatakan apa-apa saat melihat Gu Qingqing dan Zhang Yuxi datang sedikit terlambat. Ia hanya tersenyum, kemudian kembali bekerja lagi. Gu Qingqing juga tidak banyak berbicara dan segera mulai bekerja dengan Zhang Yuxi. Begitu Su Zipei selesai dirias, semua departemen juga telah siap. Leng Xicheng meletakkan naskahnya di samping. Kamera mulai menyala dan sutradara juga menatap monitor dari belakang. Perhatian semua departemen. Siap. 1, 2, 3. Action. Adegan ini adalah pertemuan pertama antara protagonis laki-laki dan wanita serta adegan ciuman yang diakibatkan oleh kecelakaan. Seperti Gu Qingqing dan Leng Xicheng pada saat itu. Gu Qingqing menulis iklan ini untuk menumpahkan pemikirannya yang kesepian. Bertemu karena kecelakaan, lalu membangkitkan percikan api karena tabrakan terus-menerus. Hanya saja, Gu Qingqing tidak menyangka bahwa protagonis yang akan dipilih adalah Leng Xicheng dan Su Zipei yang berciuman. Leng Xicheng yang direkam mengenakan setelan kasual putih. Ia terlihat tinggi dan tampan. Terpampang ekspresi dingin dan arogan di alisnya. Dilihat dari sekitar, ia terlihat sangat keren dan tampan. Sementara itu, Su Zipei mengenakan gaun linen yang mirip dengan gaya bohemian. Ia terlihat elegan dan cantik. Saat mereka berdua berdiri bersama, mereka benar-benar tampak seperti sepasang pria tampan dan wanita cantik. Bahkan jika mereka sedang tidak dalam proses syuting film dan secara acak memotret sebuah foto, pasti foto itu tampak seperti memiliki efek pemotretan majalah. Karena waktu pengambilan gambar adegan ciuman ini kebetulan pada saat matahari terbit, adegan pertemuan bisa ditunda dan mereka melaksanakan proses syuting adegan ciuman terlebih dahulu. Jika kedua orang yang sedang syuting tidak akrab dengan satu sama lain dan begitu bertemu harus langsung berciuman, mungkin akan agak repot. Tetapi, Leng Xicheng dan Su Zipei sudah begitu akrab. Keduanya bukan hanya terlibat skandal yang tersebar dengan panas pada saat ini, tetapi juga pernah bertunangan di masa lalu. Semasa sekolah menengah atas dan kuliah, mereka juga adalah pasangan yang sangat terkenal. Melakukan syuting adegan ciuman harusnya tidak sulit, kan? Gu Qingqing bersembunyi di belakang monitor. Saat ia menyaksikan kedua orang yang perlahan-lahan mendekat, jantungnya sedikit menyusut. Apalagi, saat ia melihat Leng Xicheng menyipitkan matanya dengan penuh kasih sayang. Ketika Leng Xicheng sedang menatap Su Zipei, mungkin karena kurang tidur, penglihatan Gu Qingqing menjadi kabur dan ia hampir tidak bisa melihat situasi di monitor dengan jelas. Kedua orang yang direkam kamera semakin mendekat. Leng Xicheng mengambil selangkah ke depan, bahkan meletakkan tangannya di pundak Su Zipei. Su Zipei perlahan-lahan menutup matanya. Kepala Leng Xicheng sedikit menunduk, lalu ia memiringkan kepalanya. Pada saat mereka akan berciuman. Selanjutnya bab 411 mari kita bercerai 21.